bulan mulia, ku nanti-nanti penuh sukacita kita menyambutnya. Bulan mulia, ku nanti-nanti penuh bahagia, menanti karena cinta. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Kangen tarawih, sahur bersama, menunggu berbuka, lapar jadi indah. Banyak tilawah, banyak sedekah, menahan amarah, puasa jadi berkah. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Minuman lain, buah-buahnya buah potong juga ada. Nah ini termasuk Nah, ini adalah sayur-sayur biasa, iya. buah-buahan. Di sini ada frozen food. Frozen food ada beef, ada daging, ada seafood, ada macam-macam, ada cumi, ada, Masya Allah. dan harganya paling bersaing. Silahkan dicoba nih. Bersaing Mas? Sangat bersaing. Oh begitu. Siap, ini apa? Ini ikan ini nih. Salmon, Salmon. Nah. Wih mantap. itu cumi. Boleh ntar kita mampir. Iya. Kita Ini semua ikan pindang. Kita Ya, ada udang beku, Sayur. daging, sayur, Sayur. sayurnya. alpukat ada tuh. Oh, Iya, alpukatnya cakep-cakep banget nih. Alpukat mentega makanya ya. Iya. Alpukat mentega. Oke. Mana kita? Ke sana. Ini buat yang ada nanti. Ini buat apa aja Pak? Messi. Ya ini sponsor. ya sponsor kita dalam Kampung Rambanan Bank Syariah Indonesia. Nah ini ya Mbak, ini Mas. Ini setiap Lagi di ini setiap hari gantian ini. Iya, iya. Assalamualaikum. Ini dari Masjid Baitur Rahman di Baitur Rahim. Baitur Rahim di
petukangan. Jangan. Lagi syuting kegiatan MLBJ gitu. Lagi minta share ilmu sama beliau. Oh iya, ini dari Besi mana Mbak? Cabang Bintaro. Saya cabang Joglo. Sekarang kepala cabangnya siapa ya? Kita kesini dulu deh. Ini adalah booth zakat daripada LAS MLBJ, dan petugasnya kebetulan juga adalah ustazah daripada TPQ kita gitu. Oh, tapi Nanti saling bergantian gitu ya. ada berapa? Iya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan yang 5 ini tempat khusus santai untuk ya. remaja masjid ya. Oh, ini buat khusus remaja masjid. Nah, sebetulnya ini 5 ini atau 4 ini berbagi dia, ada yang pagi, siang, sama malam. Tapi khusus selama kampung Ramadan yang malamnya itu dapat di tenda sana. Kalau malam di sana. Nah, Kalau siang sini. enggak, yang siang tetap di sini. Siang ke sini. Kalau nggak ada kampung Ramadan, mereka bertukar tempat di sini. Iya, iya. Tapi karena sama Ramadan semua dikasih kesempatan Kamu jualan. Ramadan sampai jam berapa? Sampai jam 9 akhir pekan udah habis. Oh iya. Masya Allah. Biasa ya. Ini betul-betul ini. Ini ada macam nih tuh. Iya. Ada yang Mang Ucup. Jamaah lagi. Iya. Jamaah ya. Jamaah. Besar ya. Ini ada sosis, ada nah, ini ada Enak tuh kebab, semua. ini kebab Jerman. Kebab. Iya. Wah. Pak. Kebab Jerman. Nah, ini panggung Ramadan ini. Ini nanti pada tarawih. Pada tarawih. Mulai lagi. Iya, di sini. Pada tarawih mulai lagi. Kalau ini mereka sampah nih. Oh Ya, ini. ya, ini yang kita punya adalah plastik, botol, kertas, kardus, dan juga barang elektronik. Nah, di dalamnya ada tempatnya. Dan kita kerjasamanya dengan TKN PSL, gradasi. Dan ini jadikan contoh gerakan sedekah sampah. Kalau ini LKU udah ya tadi. Iya tadi ya. Ini praktek setiap hari Pak. Iya, praktek tiap hari. Nah, ini Beliau sibuk ini. iya Pak Iman ini ketuanya, nih ketua Ramadan nih. Waalaikumsalam Pak Iman. Nah, Sehat ya? Alhamdulillah. Mohon maaf nih ganggu waktunya nih. Ya lagi. Bagian posko Ya. Ramadan. Ya Pak. Terima kasih. Posko Ramadan ya. Posko Ramadan. Kita berapa orang dari sana ntar ya? 6 ada, 7 tadi. Ada nih. 6. 6 orang pas. Enam, ya. Di dalam mobil 4 ya. Iya. Banyak Bapak. Liburannya baru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Al-Mustifi, jamaah Masjid Baitur Rahim dan seluruh kaum muslimin muslimat di mana saja berada, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim ke sebuah masjid yang berada di kawasan Bintaro, tepatnya di sektor 9,
di mana masjid ini menjadi sebuah masjid percontohan yang memiliki begitu banyak kegiatan yang meliput kegiatan keumatan, keagamaan, dan seterusnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, dan langsung akan mengajak ngobrol daripada Ketua DKM Masjid Raya Bintaro Jaya, dan telah bergabung bersama kita Bapak Bambang Supriyadi. Apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak wabarakatuh. Bambang ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ramadan terus semangat. Semangat, harus semangat. Dan banyak sekali kegiatan yang ada di sini. MRBJ. Terima kasih Pak Bambang, sore hari ini Pak Bambang bisa meluangkan waktu bersama kami untuk kita mempersembahkan kepada umat Islam, kepada kaum muslim muslimat, apa yang menjadi program-program unggulan di masjid ini. Kiranya nanti apa yang Bapak sampaikan, kami berharap bisa menjadi inspirasi bagi para pengurus-pengurus masjid, majelis ta'lim, mushola, di mana saja mereka berada. Saat ini Pak Bambang, kita berada di ruang yang saya tidak menyangka ternyata di masjid ini memiliki sebuah ruang meeting seperti ini. Namanya Creative Hub. Pak Bambang bisa jelaskan Pak Bambang? Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada seluruh jamaah dimanapun berada, saat ini kita berada di dalam lantai 2 yang kita sebut dengan ruang Creative Hub dari gedung yang disebut dengan zona muamalah. Gedung zona muamalah ini ada 3 lantai, Ustaz. 3 lantai. Jadi kita berada di lantai 2. Di lantai satunya adalah ada tempat dapur rumah, yaitu satu toko untuk menjual bahan-bahan rumah tangga, sayur, mayur, buah-buahan, dan snack dan macam-macam dengan segala macam minuman. Yang kedua, kita juga ada satu tempat yang disebut dengan kopi, kita sebut kopi sepanjang waktu. Lalu di selasarnya kita punya namanya food court, di mana kita ada 8 tenan daripada food court ini. Nah, muamalah atau semua operasional daripada zona muamalah ini dilaksanakan oleh remaja masjid yang kita sebut dengan remisa. Di lantai 3 ada satu ruang lagi, ruang rapat khusus untuk pengurus ataupun dari pihak lain manapun juga. Jadi ruang Creative Hub ini adalah satu ruang yang kita sebut dengan edukasi. Edukasi bagi siapapun yang akan akan mengikuti berbagai macam program. Mulai dari program ekonomi syariah maupun juga mengenai pre-wedding buat remaja masjid, maupun juga untuk kajian-kajian yang sifatnya tertentu saja gitu. Saya kira itu sementara Creative Hub. Ini tempat kita duduk ini, yang sebut Pak Bambang tadi sebagai Creative Hub ya. Betul, betul. Sebagai pusat kegiatan khususnya bagi anak-anak muda. Betul. Dan betul. ini bisa digunakan juga untuk mereka-mereka ingin menggunakan melakukan meeting, betul perkantoran, betul. dan seterusnya. Betul. Kebetulan sudah ada masjid yang menggunakan tempat ini. Masjid dari Muhajirin di Pamulang. Mereka menggunakan tempat ini untuk rapat kerja dari pagi sampai malam hari, petang hari. Ya, mereka rapat kerja untuk program-program mereka gitu. Kebetulan kita juga diminta untuk mengisi bagian daripada itu. Nah, walaupun ini Creative Hub, tapi ini juga menjadi collaboration hub dari berbagai macam disiplin ilmu ataupun kompetensi gitu, ataupun dari beberapa pengusaha yang punya bidang yang sama ataupun berbeda. Mereka bisa singgah di sini, bisa berdiskusi, bisa juga melakukan satu kerjasama gitu untuk satu proyek tertentu yang lebih besar lagi. Jadi artinya muamalah lah semua ada di sini gitu. Baik Pak Bambang, tentu saja apa yang ada di MRBJ ini, saya sendiri merasa sangat bangga, takjub. Bagaimana sebuah masjid yang saat ini kita kenal hanya sebagai sebuah tempat ibadah semata, ternyata terimplementasi begitu banyak kegiatan-kegiatan yang ada di MRBJ. Pak Bambang, saya mau menanyakan sejarah singkat dan misi dari MRBJ, Pak Haji. Nah, apa yang bisa Bapak jelaskan? Iya, jadi memang kita sudah berpikir sejak awal waktu jadi pengurus bahwa masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah mahdoh saja, tapi juga bisa menjadi satu sentra pendidikan, sentra dakwah khususnya, lalu juga sosial, dan juga untuk muamalah. Nah, termasuk juga kita ada satu lagi namanya pilar daripada pilar wakaf. Jadi dengan inspirasi itu kita berpikir untuk sesuatu yang ke depan gitu, di mana kita memikirkan untuk dakwah misalnya. Itu kita fokus betul dengan dakwah ini. Kita ada sekitar 62
sesi dalam setiap bulannya secara reguler teratur yang kita sebut dengan majelis ilmu. Majelis ilmu ini adalah satu majelis yang bersifat satu edukasi kepada jamaah dengan program atau silabus tertentu gitu. Jadi kita juga memilih beberapa guru, hampir lebih dari 100 guru yang ada di tempat kita ini. Nah, dari situ kita berawal semua kegiatan. Jadi program dakwah kita di MRBJ ini menjadi satu penarik utama dari program-program lainnya. Jadi kepada masjid-masjid, kalaupun mereka punya program seperti ini, itulah diperbesar, dijadikan satu primadona ataupun sesuatu program utama, daya tarik unggulan. Sehingga program-program berikutnya akan ikut ke bawah dari program itu. Begitu, Ustaz. Saat ini ada berapa jumlah personil, Pak Haji, yang ada di MRBJ? Mulai dari guru-gurunya sampai karyawan-karyawannya. Kita luar biasa. Saya pilah dulu. Kita ada pilar dakwah, pilar pendidikan, pilar sosial, ada pilar muamalah, dan pilar wakaf. Saya mulai dari pilar pendidikan. Pilar pendidikan ini kita punya sekolah Taman Pendidikan Al-Quran. Gurunya ada 65 orang. Ada 65 orang. Muridnya atau santrinya kita sebut ada 650-an kira-kira begitu. Luar biasa. Nah, di atas TPQ kita ada lagi namanya SPQ. Buat anak-anak SMP itu pada maghrib sampai pada isya. Kalau yang tadi TPQ itu dari pada asar sampai sebelum maghrib. Setiap hari itu, Pak? Setiap hari dari Senin sampai Jumat. Baik. Itu seperti itu. Jadi jumlahnya. Lalu karyawannya sendiri ada kira-kira hampir 30-an. Lalu kita juga banyak remaja yang kita hargai sebagai profesional, terlibat di dalam kegiatan, baik itu di sekretariat maupun di pengelolaan daripada dapur rumah ataupun kopi sepanjang waktu, maupun juga dari MRBJ TV. Ini semua dari remaja masjid yang aktif ya, dan kita hargai. Pak Bambang, untuk meraih semua itu kan bukan hal yang mudah. Kita kan harus bisa meyakinkan umat untuk bisa terlibat aktif di dalamnya. Baik. Tentu semuanya berproses dan semuanya mungkin bisa kita katakan mungkin dari nol, Pak Bambang. Kendala-kendala dan kiat-kiat Pak Bambang itu untuk bisa menjadikan umat itu aktif terlibat di dalamnya. Baik. Kemudian remaja bisa aktif terlibat di dalamnya. Nah, seperti apa, Pak? Iya. Jadi ini tentu harus ada keberpihakan dari pengurus kepada remaja masjid dan kepada jamaah juga. Jadi saya cuma mau sampaikan begini, bahwa setiap masjid itu berkembang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh masjid itu gitu. Jadi setiap masjid itu tidak ada formula yang khusus untuk bagaimana pengembangannya. Jadi tidak ada formula yang khusus? Tidak ada. Jadi berkembang mulailah dari dalam dirinya sendiri gitu. Ini unik sekali gitu. Nah, di kita cuma karena tadi kita mulai dengan dakwah. Lalu kita dengan dakwah kita melibatkan jamaah gitu. Lalu melibatkan juga kepada remaja masjid untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kita ini. Caranya ya kita berikan wadah gitu. Kalau nggak ada wadah juga mereka pasti akan nggak muncul gitu. Wadah itu adalah satu opportunity, artinya diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam organisasi, dalam panitia dan macam-macam. Termasuk jamaah juga. Kita ada namanya PHBI, ini kayak Ramadan, itu kita libatkan semua jamaah terlibat sebagai kepanitiaan, bukan dari pengurus gitu, tapi dari jamaah. Dari jamaah. Nah, dengan jamaah ini akhirnya jamaah ini akan menjadi terikat dengan masjid gitu. Belum lagi kita punya zona muamalah di bawah. Itu habis sholat segala macam bisa duduk di bawah, ini menjadi ikatan batin juga gitu. Jadi semakin dia senang dengan masjid ini gitu. Biasanya dulu kita juga begitu, kita pulang sholat segala macam langsung bubar gitu. Ya sempat mungkin kita bisa ngobrol di selasar segala macam, tapi nggak gitu lama gitu. Nggak bertahan lama karena berdiri capek segala macam. Suasana. Tapi ketika kita punya zona muamalah, sesuatu yang berubah. Sesuatu yang berubah, engagement, keterikatan jamaah terhadap masjid semakin kuat gitu. Jadi betah di masjid lagi. Kira-kira gitulah. Bahkan sekarang suasana masjid itu makin hidup aja. Makin lama betah ada di masjid. Memang obsesinya kita memang mau masjid 24 jam. Jadi akan hidup terus seperti itu. Jadi nanti udah jam 12 malam ada yang mau sholat tahajud segala macam, kita bisa fasilitasi. Ya. Apa untuk bisa melakukan rekrutmen ya kepada jamaah, kepada masyarakat, kepada pemuda, ya. Apakah MRBJ membatasi hanya masyarakat di lingkungan sekitar masjid saja yang terlibat di dalamnya, kemudian menjadi pengurus inti dan masuk ke dalam tim MRBJ? Ya, baik.
jadi kalau kita cerita lihat awal tentu logis sekali kalau yang aktif di dalam masjid kita ini adalah masjid yang jamaah yang mukim sekitar masjid. Tapi dalam perkembangannya dibutuhkan lagi keahlian, kompetensi yang berbeda-beda. Muncullah mereka yang bahasa saya tuh low profile, tapi punya keahlian gitu. Baik. Yang lokasi rumahnya tidak di Bintaro gitu. Mau nggak mau, jadi terjadilah pencampuran akhirnya. Gitu. Pencampuran antara jamaah yang ada di lokasi MRBJ maupun yang di ring 1 atau di ring 2, artinya di luarnya. Memang saat ini mindset kita ngelola masjid udah berubah. Kita tidak bisa lagi egosentris bahwa kita adalah masjid lingkungan daripada Bintaro Jaya. Saya ambil contoh bahwa kita berkolaborasi dengan satu platform, kitabisa.com contohnya. Itu kita fundraising dalam waktu 2 minggu, 200 juta kita kumpulkan, dan kita bisa melakukan satu kegiatan sosial untuk membantu 1.800 keluarga di Serang, kota Serang. Duafa ya, jadi kita bantu dalam waktu 2 minggu. Nah itu donaturnya siapa yang datang? Dari seluruh Indonesia yang datang. Oh begitu. Tidak lagi dari hanya Sekitar. Kawasan Bintaro saja gitu, karena kita menggunakan kanal digital. Oh baik. Yaitu kitabisa.com. Jadi itu salah satu contoh bahwa kolaborasi saat ini memang sudah menjadi satu keharusan juga. Gitu. Iya. Sejauh mana menurut Pak Bambang peran efektivitas media digital di dalam membantu syiar dakwah dan sosialisasi program-program yang ada di masjid? Salah satu masjid yang sangat produktif ya, menurut pengamatan saya sendiri mengenal MRBJ itu awalnya dari YouTube Pak. Sering saya mengikuti kajian-kajian Buya Ayrozi, termasuk Habib Ges ya, dan kayak yang lainnya begitu. Ternyata MRBJ ini memulai giat medianya itu sangat intens sekali. Menurut Pak Bambang, apakah media ini memiliki peran yang sangat penting untuk bisa melaksanakan program dan mensiarkan program serta dakwah yang ada di masjid, Pak? Iya, saya kira salah satu ya. Jadi media digital ini salah satu cara bagaimana kita siar, menyebarkan kebaikan, atau menebarkan kebaikan, lalu menyebarkan juga manfaat bagi masyarakat gitu. Tetapi konten atau programnya itu sendiri juga itu sangat penting gitu. Program yang utama di dalam satu dakwah ini juga mengikat jamaah lebih solid gitu. Nah, kalau percepatan penyebaran, ya betul, dengan media dakwah digital penyebaran cepat sekali gitu. Tapi engagement dengan masyarakat maupun duafa atau apa itu harus dibutuhkan juga. Jadi pertemuan dengan offline itu dibutuhkan gitu. Ya, jadi tidak hanya cukup kita syiar lewat media, tetapi perlu terjun langsung ke lapangan, menyentuh. Betul. Mereka-mereka yang memang membutuhkan sentuhan-sentuhan dakwah. Betul. Kenapa? Karena si subscriber atau yang nonton di YouTube segala macam itu kalau nggak lihat kontennya juga dia nggak akan terjadi satu ikatan emosional gitu. Nah, jadi konten ini juga harus kita jaga sedemikian rupa sehingga jadi daya tarik dan memang kebutuhan daripada umat gitu. Iya, iya. Baik Pak Bambang, kami tadi melihat-lihat sekilas ya, yang ada di masjid kita ini. Ketika memasuki tangga utama, itu tertulis di atas itu kalimat-kalimat bermazhab Syafi'i, kemudian dan seterusnya. Iya, betul. Apa makna dari apa yang dipampang di itu depan dia. itu, Bapak? Jadi setiap masjid mempunyai cerita sendiri, punya latar belakang sendiri, sifatnya unik. Ya. Kita memang 2016, 2017 kita mengalami situasi yang kurang nyaman lah, kira-kira begitu. 2016, ya. 2017. Karena ada teman-teman kita yang sangat diberikan tempat di tempat kita ini untuk berdakwah. Sementara waktu mereka juga menyampaikan sesuatu yang kurang baik bagi guru-guru kita dari jamaah yang lainnya gitu. Jadi seolah-olah hanya kajian mereka saja yang benar gitu. Yang lainnya dibuat bid'ah lah, disebut juga sebagai macam-macam lah. Saya nggak usah ngomong secara detail, tapi intinya kita ini ngasih tempat, tapi kok kita malah di terasing, di judgement gitu, bahwa ini macam-macam. Nah di situ lalu kita bicara sama mereka baik-baik, ya akhirnya mereka tidak lagi di sini gitu.
Nah, dari situ pengalaman lalu kita juga akan memperkuat identitas. Mencari identitas sendiri. Jadi sebetulnya kita tuh harus bagaimana gitu. Oh, baik. Nah, setelah kita berdiskusi dengan para guru-guru daripada kita ini, muncullah itu tadi bahwa kita adalah akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah pasti ya. Lalu fikihnya kita berempat mazhab dan minimal kita tasawufnya adalah Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Pak Bambang, kenapa terpikir oleh Bapak dan teman-teman di DKM Masjid ini untuk membuat sesuatu yang biasanya itu hanya terdapat di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat hiburan ya, ada coffee shop ya, ada pasar buah. Kalau pasar buah mungkin kesannya ya positif saja. Tapi kalau coffee shop itu kan tempat anak-anak nongkrong gitu. Apa misi di balik itu, Pak? Iya, sebetulnya kita dulu begini, waktu kita belum punya apa-apa di sini, remaja masjid itu datang hanya pada event-event tertentu. Setelah itu bubar. Ini kemana nih? Kok nggak pada muncul lagi gitu? Kita ngomongnya nggak istiqomah nih remaja gitu. Oh ya udah kalau gitu kita cari wadah, tempat, hub. Nah, inilah tempat mereka nongkrong gitu. Dan di sana ada memang kopi dan juga ada wedang uwuh ya. Jadi wedang-wedang tradisional gitu. Kalau kopi ini karena kita kebetulan juga ada jamaah yang mewakafkan mesin gitu. Jadi kita juga udah kita coba aja nih kopi gitu. Nah, idenya sih bagus ya ini kopi karena kita juga kepengen sampai ke petani gitu ya sehingga terjadi satu proses gitu yang ke membantu mereka lah. Nah, kita juga punya program kopi yang sifatnya nggak harus yang nggak punya uang nggak bisa ngopi, bisa. Oh gitu. Misalnya nih, saya contoh, saya mau minum kopi katakan 18.000, saya bayar 2 kopi gitu. Nah, 1 kopi yang gratis nanti buat siapa saja yang nanti nggak punya uang dia bisa beli, bisa dapat itu. Jadi ada subsidi. Nah, ada kasir di situ yang bisa kasih tahu hari ini ada 5 gelas kopi yang gratis gitu. Sudah dibayarkan tadi. Oh baik ya. Nanti mungkin the future-nya kalau kita punya kebun sendiri segala macam ya kita mungkin akan agak beda gitu. Kopi yang nggak pakai susu mungkin free gitu, tapi yang pakai susu bayar susunya aja atau gimana. Oh gitu. Jadi banyak variasinya lah. Termasuk ada pasar buah di bawah itu dari kontribusi jamaah juga, Pak? Ya, jadi pasar buah ini yang menemukan idenya. Dapur rumah kita sebutnya. Dapur rumah. Nama istilah yang ditemukan oleh remaja masjid itu sendiri. Remaja masjid itu kalau itu adalah Tenggar dan Alman. Mereka adalah dari bagian entrepreneurship. Lalu mereka mengikuti satu lomba di Hijrah Fest atau Fest apa yang di Bank Indonesia. Baik. Saya lupa. Nah, dengan itu di mana orang itu waktu itu karena masa pandemi mereka belanja online gitu seperti apa gitu. Bahasa sederhananya ini tukang sayur secara online gitu. Jadi ibu atau siapa jamaah yang ingin belanja ya tinggal angkat ini aja pakai aplikasi. Mereka nanti antar gitu. Terus berkembang tapi namanya jamaah orang Indonesia maunya lihat gitu, megang-megang segala macam, dibutuhkanlah jadi outlet seperti ini gitu. Jadi kita penjualannya tetap ada satu offline, satu lagi online. Yang menarik adalah fenomenanya ibu bapak yang setelah pulang dari sholat nggak langsung pulang, mampir dulu, entah lihat-lihat, entah beli minuman, entah apa, pokoknya pulang pasti ada bawa sesuatu. Gitu, oleh-oleh ya. Iya, jadi ini semua juga buat masjid juga. Baik, Pak Bambang, semakin menarik perbincangan kita, tapi kita mau jeda dulu, Pak. Boleh, nanti kita lanjutkan setelah jeda. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, semakin menarik bincang-bincang kita dengan Pak Bambang Supayadi. Namun kita jeda dulu setelah yang mau lewat berikut ini. Indonesia sejak dulu kaya akan nilai-nilai yang luhur dan mulia. Kerjasama adalah salah satunya. Sebuah prinsip dalam bekerja demi meraih hasil yang bisa dinikmati bersama. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, saling menghargai, dan percaya untuk maju bersama. Untuk itulah, kami hadir membawa nilai-nilai yang sama. Sinergikan 3 bank syariah besar
dan bertransformasi menjadi bank syariah yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bekerja sama dengan seluruh umat demi meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena kami percaya, inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Masjid Raya Bintaro Jaya, masih bersama Pak Bambang Supriyadi, Ketua DKM Masjid Raya Bintaro Jaya. Pak Bambang, kita lanjut lagi Pak. Siap. Pak Bambang, tadi saya belum mendengar apa saja Pak fasilitas-fasilitas yang ada di MRBJ ini Pak. Tadi sekilas saya lihat di situ ada klinik gigi, Betul, gitu Pak. betul. Apalagi Pak yang ada di situ, dan klinik gigi itu terbuka hanya untuk kalangan jamaah saja atau untuk umum Pak? Ya, kita punya namanya LKU, Layanan Kesehatan Umat, di mana di dalamnya ada dokter umum, spesialis dan dokter gigi, dan juga ada laboratorium darah. Jadi ini terbuka buat siapapun. Dan buat mustahik kita yang 2.200 itu tidak berbayar. Jadi mereka cukup menunjukkan satu kartu duafa, dompet kartu mustahik kita, lalu ada barcode-nya, kita scan aja, mereka akan dapat obat dan dapat pelayanan. Mereka ada berapa jumlah mustahik yang ada? Kita ada 2.200 mustahik. 2.200 mustahik yang berdomisili di 43 RT di lingkungan kita. Jadi di belakang-belakang daripada kompleks real estate ini ada kantong-kantong pemukiman duafa ya. Kita bantu di sana gitu. Dan mereka cukup menunjukkan kartu mustahik saja. Kartu mustahik untuk saja. bisa mendapatkan layanan kesehatan. Betul. Dan kartu mustahik itu nanti berlaku juga pada waktu mereka ambil zakat fitrah, kurban, sembako ataupun beras ataupun sumbangan-sumbangan lainnya di masjid kita ini. Berarti besok luar biasa kesibukan. Iya. Dan memang kita sudah terbiasa mengelola 2.200 itu, kita ada manajemennya. Jadi kita pakai manajemen by waktu, di mana nanti secara bertahap per RT per wilayah itu akan datang ke sini, lalu dalam waktu setengah hari udah selesai. Ya. Pak Bambang, untuk bisa sukses melaksanakan semua program-program itu Pak, itu kan membutuhkan tim yang solid ya Pak. Para pengurus-pengurus yang memiliki visi yang sama. Nah, saat ini kan kita juga tidak bisa menafikan bahwa setiap pengurus itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda, cara pikir yang berbeda-beda, dan juga visi yang berbeda. Menurut Bapak, bagaimana cara agar supaya para pengurus itu memiliki mindset yang sama, memiliki vision yang sama, sehingga semua program-program yang dicanangkan oleh DKM itu bisa terlaksana Pak? Iya, sunatullah bahwa memang namanya pengurus terdiri dari berbagai macam orang, tentu pasti berbeda pendapat. Itu udah sesuatu yang harus kita terima dengan pikiran yang terbuka. Yang perlu kita persamakan adalah bagaimana mindsetnya atau persepsi mengurus ini masjid. Kita ada, saya kutip dari ayat Al-Quran surat Jin ayat 18, di mana masjid itu adalah miliknya Allah gitu. Jadi kita lihat masjid ini miliknya Allah. Udahlah, kita membantu ngurus rumah Allah gitu. Berarti pegawai Allah. Iya, jadi kita semua ya hukumnya Allah gitu. Apapun yang sudah jamaah masukkan ke dalam kotak-kotak amal, dia sudah berakad dengan Allah gitu. Itu sudah bukan uang jamaah lagi, tapi uang Allah gitu. Nah, kita diamanahkan sebagai pengurus, kita persamakan persepsi kita ini dalam mengurus rumah Allah ini. Kalau antum lihatnya ini sebagai satu organisasi atau sebagai sesuatu yang berbeda dengan yang lain selain rumah Allah, ya akan pasti terjadi friksi-friksi pastinya gitu. Tapi kalau kita lihat ini rumah Allah, semua akan punya pandangan yang sama, di mana semua amalan kita ini akan dinilai sama Allah dan mendapatkan manfaat. Akibatnya juga bagi kita adalah menjadi amal jariah gitu. Nah, kalau itu begitu, motivasinya sangat kuat gitu. Jadi ada perbedaan, biasanya akan tereliminasi gitu. Dengan bahwa kita ingat bahwa ini kita ngelola rumahnya Allah gitu. Nah, itu yang menjadi perekat, yang menjadi menjadi juga penyejuk manakala kita ada selisih pendapat gitu. Sekaligus penyemangat ya Pak? Penyemangat, ya betul. Jadi kalau Bapak bilang tadi mereka akan tereliminasi secara natural, itu bagi mereka yang memang tidak berorientasi kepada apa yang Bapak sampaikan tadi. Betul. Nah, bahwa kita bekerja ini di rumah Allah, kita mengharapkan ridho Allah. Betul. Jadi kalau mereka yang tidak berorientasi kepada itu, maka mereka dengan sendirinya
yang Bapak sudah alami itu akan mundur. Betul. Jadi sebetulnya nggak mundur ya. Artinya jadi kita udah sadar gitu. Sebab kadang-kadang orang itu kan dalam pengurusan juga tentu ada obsesinya juga bahwa yang saya punya pendapat kalau bisa dipakai gitu. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa itu sebagai dari manusia saja, tentu akan terjadi tadi benturan-benturan karena setiap orang punya juga motivasi yang sama gitu. Tapi kalau kita bilang ini kita mengurus rumah Allah, itu kadar orangnya akan berkurang gitu. Kalau bahasa tasawufnya kita bicaranya dengan hati gitu. Ya. Kalau bicara dengan hati akan lebih lembut, lebih enak gitu segala macam. Oh iya benar juga nih pendapat ini. Ya udah kita kali ini seperti ini gitu. Sepakat semua. Yeah. Saya juga selalu bilang kalau kita sepakat betul-betul sepakat ya, jangan ada macam-macam gitu. Akhirnya bulat semua. Ini yang membuat percepatan. Sebab kalau tidak beda visi di dalam kita menjalankan program, kita lagi speed up tinggi, kecepatan tinggi, tiba-tiba mereka nggak setuju gitu. Ya itu akan menghambat. Betul. Nanti di depan jamaahnya juga confidence. Nah kalau kita punya solid, jamaah itu juga akan melihat gitu. Baik. Wah terjadi ini, hasilnya seperti ini. Wah ini senang, nyaman sekarang begini-begini. Mereka merasakan gitu. Ya udah dorong gitu. Support. Dan juga di kalangan jamaah pasti juga ada sesuatu yang belum tentu cocok sama mereka. Karena kita diikhtiarkan sebagai pengurus itu selalu berikhtiar supaya cari berijtihad gitu. Mana yang terbaik daripada segala macam kemungkinan itu gitu. Dengan risiko yang paling kecil. Yang paling kecil. Ya itu cara logikanya gitu. Tapi itu lagi tadi semangat bahwa ini rumah Allah itu nomor satu. Ini masukan yang sangat berharga Pak bagi para pengurus-pengurus DKM ya. Karena motivasi itu bisa berbeda-beda. Kemudian cara pandang, persepsi, mindset para pengurus itu kan juga bisa berbeda-beda. Ini juga kan bisa mengakibatkan gesekan-gesekan di dalam melaksanakan program yang akhirnya bisa menghambat begitu Bapak. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi bekal bagi para pengurus-pengurus DKM bahwa tujuan kita utama adalah kita mengabdi di rumah Allah Subhanahu wa taala begitu Pak Bambang ya. Siap. Pak Bambang, tadi Pak Bambang menyebutkan ada 2000 sekian mustahik begitu ya. Kemudian ada program-program pelayanan kesehatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat golongan tidak mampu barangkali. Dan begitu banyak kegiatan-kegiatan lain Pak Bambang. Salah satu hambatan terbesar Pak Bambang barangkali ya di sebuah keorganisasian masjid adalah program yang tidak terlaksana akibat keterbatasan dana. Baik. Apa yang kiat-kiat apa yang Pak Bambang sudah laksanakan agar supaya semua program-program itu bisa terjalan gitu? Baik. Saya mau sharing sedikit aja pada jamaah, para pemirsa, bahwa saya adalah sebetulnya praktisi, nggak ada sekolah ngurus masjid gitu. Jadi kita learning by doing, kita juga belajar dari pengalaman kita dalam mengelola masjid ini. Yang utama adalah lakukanlah program. Kalau kita tidak punya program, bahwa akan sulit jamaah untuk melihat gitu. Jadi akan jadi telur dan ayam gitu. Di mana dananya gitu? Kita buat program saja. Kita buat program sesuatu yang memang kita cukup kuat di situ. Bidangnya apa saja terserah. Setiap masjid kan beda-beda. Itu akan menarik pada jamaah untuk mereka melakukan infak segala macam. Ini akan terjadi arus secara sedemikian rupa karena ini memang ngurusin kita rumah Allah gitu. Itu percepatannya akan muncul gitu. Bahkan kita boleh dibilang hampir 400% ini dari beberapa tahun ya. Jadi setiap tahun naik. Dan naiknya nggak cuma 10-20%, tapi lipat 2, lipat 3 terus gitu. Nah, jadi kita harus kaya dengan program, inovasi dengan program. Nah, kita tadi ada kesehatan umat ya. Itu betul-betul kita memberikan pelayanan kepada umat, tapi kita juga ada edukasi, yaitu dengan memberikan satu kod itu apa? Pinjaman untuk mustahik yang produktif. Mereka adalah tukang nasi uduk, tukang sayur keliling, tukang gado-gado, macam-macam lah. Itu dimulai dari 11 jamaah, 11 mustahik, lalu kita berikan pinjaman. Bukan 11, 22 jamaah.
Nah, modal kita cuma 11 juta waktu itu. Tahun berapa tuh, Pak? Itu Kita 2019. 2019. 2019 November. Kita mulai bergerak, lalu kita bentuk majelis taklim dan hanya 2 majelis taklim. Ya. Hanya 2 majelis taklim, lalu kita berikan pinjaman baru 500.000, jadi 22 orang 11 juta totalnya. Baik. Saat ini udah ada hampir 800 jamaah mustahik produktif yang mendapatkan manfaat. Uang yang berputarnya sudah sampai 1,2 miliar. Masya Allah. Ini yang saya sebut tadi. Iya. Kita bikin program maka muncul percepatan gitu. Ada dari dana kemudahan-kemudahan. tadi. Iya. Nah, lalu bagaimana memanajemen pendanaan? Iya. Itu kita by sektor gitu. Jadi satu kegiatan LKU kita masukkan dalam satu cost center atau profit center itu. Dalam artian bahwa tidak dicampur dengan dana-dana lainnya gitu. Yeah. Nah, di mana mereka harus bisa survive sendiri. Jadi berapa banyak pemasukannya, itulah yang kita komit untuk pengeluarannya gitu. Nanti kita ada sekolah begitu juga dipisah-pisah gitu. Baik. Bahwa tentu ada satu lagi sumber dana yang sifatnya nanti memberikan subsidi ke beberapa tempat yang dirasa masih kurang cash flow-nya. Yeah. Seperti tadi yang untuk Bank Infak, gerakan Bank Infak itu pinjaman kepada mustahik produktif itu datang juga dari jamaah. Dari korporasi karena mereka percaya trusted dengan apa yang dilakukan oleh pengurus gitu. Dia melihat dengan matanya, oh ini sangat manfaat gitu. Nyata ya? Nyata. Hasilnya ya? Jadi ada satu keluarga yang mereka entah apa, mereka jual waris atau seperti apa. Hasil jual warisnya semua diserahkan kepada Masya Allah. gerakan Bank Infak. Ada yang seperti itu? Seperti itu, 130 juta. Korporasi datang 150 juta. Bank, Permata Syariah gitu. Ini apa namanya? Bukan kiat, memang inilah yang terjadi gitu selama ini. Ya, selama kita bikin program, percaya kita bahwa Allah akan berikan jalannya gitu. Begitu banyak kemudahan-kemudahan yang didapat setelah kita memulai. Betul. Ini dalam 2 tahun yang kita dan memang kunci kita memang selalu gitu. Kita inginnya kecil, tapi deliver, artinya jalan gitu. Selalu mulai dari kecil, jalan. Saya ambil contoh lagi gerakan sedekah sampah. Iya. Yang ada di ujung sana. Di ujung sana. Iya. Gerakan sedekah sampah ini mulainya jamaah agak nyinir-nyinir gitu. Ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Baik. Waktu itu memang belum ada edukasi, jadi sampah-sampah organik pun dibuang juga ke situ gitu. Namanya sampah dia bilang. Padahal kita sampah itu ada 3 kategori. Kertas sama kardus, satu lagi adalah tutup botol atau botol plastik. Satu lagi elektronik. Tapi namanya lihat kotak sampah semua dilempar-lempar aja gitu. Kita milah-milahin gitu. Nah, lama-lama proses edukasi berjalan. Baik. Sampai saat ini udah 1 tahun berjalan, sudah 10 ton. Oh gitu. Kita menghasilkan. Siapa yang ngurus ini? Remaja masjid sekali lagi. Itu diolah, Pak? Mereka jadi sementara ini begini, kita tidak menyumbang ke TPA. Tapi oleh si pengepul dibawa kepada pabrik untuk di-recycle langsung gitu. Jadi ini jadi bahan baku. Karena kita udah pilah-pilah jadi kayak buku, itu kita lepas besinya itu, kertasnya aja tumpuk. Nah, itu menjadi pulp nanti. Itu menjadi salah satu sumber masukan juga. Kita tadi ada satu masjid yang kita juga bantu waktu prosesnya. Sekarang mereka sudah berdiri sendiri, bahkan mereka bisa membayar guru-guru daripada SD-nya, SD TI ya. IT. Di kawasan Tangerang Selatan. Iya, di Geraha Raya. Di Geraha Masjid Raya. Imaduddin itu istiqomah betul itu. Oh, begitu. Jadi memang segala sesuatu istiqomah itu satu kunci yang kita nggak boleh lepas ya, keywords lah. Baik. Artinya walaupun kita sebuah masjid dengan segala keterbatasannya termasuk keterbatasan dana, bukanlah berarti masjid itu tidak bisa berkiprah di dalam syiar dakwah, Pak Haji. Memulai dengan apa yang mereka bisa. Pokoknya kecil asal bisa mulai, istiqomah. Dan kita yakini bahwa pasti nanti Allah akan kasih jalan. Nah, jadi MRBJ pun demikian ya, Pak? Iya, ini mah bukan hebatnya karena pengurus, hebatnya karena Allah ini. Betul. Jadi memulai sesuatu yang kecil. Cuman mikirnya begini, Allah juga akan kasih kalau antum semua punya kapasitasnya gitu, ada wadahnya gitu. Betul. Ini mau dikasih apa yuk nggak nyiapin wadahnya, kira-kira gitulah. Ya kita itu tadi ikhtiar segala macam. Kalau mau lihat sejarah ya Masya Allah ini luar biasa ini masjid ini memang. Jadi saya sendiri juga bingung juga. Bisa sampai sejauh ini. Jadi jangan lihat saya ya nggak ada, saya mah nggak ada apa-apanya, cuma mikir-mikir doang. Ini aja ngomongnya penuh semangat ya, supaya antum semua bisa juga semangat gitu.
Pak Bambang, ada berapa sih total pengurus di DKM kita nih? Dulu yang terlibat itu saya pernah hitung ya, on and off lah. Ada yang kadang-kadang karena apa segala macam lepas lagi gitu. Total ada kira-kira 150-an lah. 150-an. Iya, itu terlibat aktif ya. Jadi terlibat aktif. Kita termasuk remaja itu? Iya, termasuk remaja. Oh, remaja ada lagi sendiri 160 dia. Oh, lain lagi. Tadi ini pengurus inti, pengurus inti harian. Di luar jadi, remaja. Kita kan ada juga di Bank Infak tadi kan. Ibu-ibu ada segala macam terlibat, ada surveyor macam-macam. Jadi memang di sini luar biasa, ada cross juga ya. Ada yang tadinya aktif di sini, aktif lagi di tempat lain gitu. Oh, gitu. Jadi ya. Jadi dia aktif di beberapa masjid. Iya. Nah, di Ramadan ini Pak Bambang, saya lihat banyak booth-booth itu tersebar itu di sepanjang halaman masjid itu. Apa saja kegiatannya selama Ramadan, Pak? Jadi ini semua yang ngurus adalah remaja masjid, bikin programnya juga remaja masjid. Termasuk MC-nya sholat tarawih adalah dari remaja masjid. Ini bukannya sederhana gitu. Kalau kita kasih apa namanya, satu kehormatan mereka jadi pegang MC, itu pride-nya naik gitu. Makin lama makin pede gitu. Jadi setiap event selalu kita libatin. Salah-salah dikit diemin aja lah, namanya juga anak-anak gitu ya. Jadi edukasi mereka. Kita harus tahu itu supaya mentalnya tumbuh. Karena the future leaders adalah mereka gitu. Kita kan akan selesai nih. Jadi hampir setiap malam itu untuk tampil MC itu ada kalangan remaja. Ya. Pemuda. Baik yang di atas maupun yang di bawah di Kampung Ramadan yang panggung ini ya. Oh, lain lagi di sini ada lagi sama remaja juga di sini. Terus di shoot juga oleh MRBJ TV. Macam-macam. Kalau nggak salah tadi malam ini apa Marawis. Oh, tadi malam perlombaan Marawis ya. Oh, perlombaan Marawis. Dari sejabotabek. Berakhir sampai menjelang Idul Fitri. Kita enggak 10 hari terakhir kita fokus itikaf. Jadi kita tidak ada kegiatan yang sifatnya apa namanya pakai mic lah gitu. Oh, begitu. Tapi kalau apa namanya ini dapur-dapur segala macam ini ya, tetap buka ya. Karena mereka akan menyediakan makanan untuk sahur. Baik. Karena nanti sahur kita tuh hampir 1.500-an. Oh, sahur. Sahurnya aja. 1.500. Dari mana saja, Pak? Itu nggak tahu juga, saya bingung. Hadir mereka. Hadir sini. 1.500. Betul. Dan kadang-kadang ada yang dari Cianjur, ada yang dari Tanjung Priuk, Depok, macam-macam. Jadi ya kita sebagai tuan rumah selalu berusaha. Subhanallah. Supaya dan trennya juga lebih bagus. Anak-anak muda juga lebih banyak lagi sekarang. Nah, anak muda biasa kan, go show datang tiba-tiba rame banyak. Terus kita ngurusnya repot nih. Akhirnya makanan cuma ada berapa bungkus, sisanya makan rame-rame mereka. Masya Allah. Jadi hampir setiap hari sahur itu 1.500-an. 1.500-an. Yang hadir kemari untuk sahur bersama, Pak Haji. Masya Allah. Kalau buka puasa kan kita cuma 500 ya. 500. Kalau akhir pekan 700-an naik. Tapi sahur banyak sekali ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa itu sahur. Wah, mudah-mudahan makin berkah. Di 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir ya. Saat itikaf. Ya. Betul. Baik, Pak Bambang. Ya. Rupanya udah nggak terasa nih, kita sudah hampir menjelang waktu berbuka. Masya Allah. Terakhir saya minta Pak Bambang memberikan wejangan kepada para pemirsa, pada para kaum muslimin, khususnya mereka-mereka yang diberikan amanah sebagai pengurus-pengurus DKM, agar menyemangati mereka agar supaya bisa istiqomah dan terus bisa berjuang di dalam menegakkan agama Islam lewat DKM. Silakan. Ya, saya kira saya nggak mau disebut wejangan lah. Ini saya cuma mau sharing aja dari pengalaman kita, praktisi dalam ngurus masjid gitu. Betul. Jadi tentu banyak juga teman-teman dari DKM lain datang ke masjid kita ini dengan satu apa istilahnya studi banding atau apapun. Yang menurut saya udahlah. Antum mau bikin apa di masjid antum, kita bantu gitu. Nggak usah terus karena begini. Antum lihat di MRBJ bagus ini, wah ini kita bawa, kita harus punya seperti MRBJ, itu kan jadi beban nantinya gitu. Betul. Apakah itu perlu buat masjid antum? Belum tentu gitu. Mendingan kita berkolaborasi. Antum punya kelebihan apa di masjidnya, kita punya kelebihan apa, kita sharing. Kita punya LKU masih ada kapasitasnya, kita sharing. Antum nggak usah bikin LKU apa maksudnya layanan kesehatan umat atau klinik lah ya. Tapi antum hanya sekolah segala macam, ya kita nanti pakai sekolahnya gitu. Jadi kan tingkat muridnya jadi naik, tingkat pasiennya di tempat kita juga akan naik. Kira-kira contohnya seperti itu. Nah ini yang kita lagi canangkan di Tangsel. Di Tangsel ini kita lagi melakukan satu gerakan yang kita sebut dengan kolaborasi kebaikan, kolaborasi energi kebaikan 700 masjid se-Tangsel.
Insya Allah tanggal Senin nanti juga Pak JK akan datang ke masjid kita ini. Ya. Beliau selaku DMI nasional ya. Ketua umum daripada DMI akan datang hari Senin nanti. Ya. Kita akan sharing dengan teman-teman semua DKM 700 DKM se-Tangsel. Nah, kolaborasi ini bukan gagah-gagahan, tapi ini adalah satu manfaat menyebar kebaikan, memberikan manfaat umat yang lebih besar gitu. Jadi program-program unggulan dari setiap masjid ini kita scale up ke 700 masjid ini. Jangan hanya yang bagus di sini, yang sana nggak kebagian gitu. Nah, kita bantu supaya kita bisa bisa lebih besar. Ya. Contoh lagi misalnya ada satu masjid yang surplus zakatnya, satu lagi masjid yang barangkali mustahiknya lebih banyak daripada musakinya. Ya. Jadi negatif. Nah, kita perlu kita perlu bantu. Kalau bahasa sederhananya masjid-masjid ini kita harus connected lah. Sebab kadang-kala kita sering dengar masjid tetangga azan, di sini juga azan gitu. Di atasnya sama-sama nyebut nama Allah gitu. Tapi siapa lu, siapa gua, nggak ada yang kenal gitu. Nah, dengan kolaborasi ini kita saling silaturahmi, saling mengenal antara DKM-DKM ini dan kita bisa bekerja sama untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada umat. Banyak sekali dan ini bukan wacana dan juga bukan satu konsep, tapi ini sesuatu yang sudah eksekusi. Kenapa? Karena di setiap masjid sudah punya program-program yang unggulan yang bisa di-sharing gitu ke masjid-masjid lain. Nah, yang terakhir barangkali 700 masjid ini kalau kita bisa bergabung dengan satu masjid itu perputarannya hampir 1,5 miliar, udah 1 triliun kita. 700 masjid. Dan PD-nya punya Tangsel itu kira-kira hampir 4 triliun, 3, sekian. Artinya kontribusi masjid kepada ekonomi umat 25%. 25% ya. Atau kalau mereka sudah punya cukup dana sendiri, masjid memberikan tambahan kesejahteraan bagi umat 25% daripada RAPBD Pemkot Tangsel ini. Saya kira itu Ustaz manfaatnya. Terima kasih banyak Pak Bambang atas tips-tipsnya, share ilmu dan pengalamannya. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita nih yang sekarang sedang mengemban amanah mulia sebagai pengurus-pengurus DKM. Mudah-mudahan nanti Pak Bambang bisa mampir ke masjid kami nih di Baitur Rahim. Masjid nggak cukup ya waktunya ya. Biar nanti lebih banyak manfaat ya. Baik, kita kumpulkan teman-teman kita, jamaah kita. Boleh. Kita saling share ilmu Pak Bambang. Insya Allah siap. Selalu sehat Pak Bambang, sukses dan berkah. Terima kasih. Di dalam segala aktivitasnya dan mudah-mudahan apa yang menjadi program di MRBJ ini Allah berikan kemudahan semua. Mohon doa dan dukungan juga buat kami nih yang juga sedang melaksanakan tugas-tugas sebagai pelaksana di DKM. Siap. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Para pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Bambang Supriyadi, Ketua DKM Masjid Raya Bintaro Jaya atau MRBJ, yang begitu banyak memberikan motivasi kepada kita, tips-tips serta share pengalaman beliau. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk kita meluruskan niat dan hati kita dalam melaksanakan amanah yang sangat mulia. Kata Pak Bambang tadi adalah amanah menjaga, menjalankan tugas di rumah Allah, dan tentu saja kita semua yang bertugas mengemban amanah sebagai DKM Masjid adalah sebagai pegawai-pegawai Allah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memotivasi kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terus jaga kesehatan. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Terima kasih. Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah.